Pusing melihat penataan layout kamar yang berantakan seperti ini? Nah, pada episode kita kali ini kita akan memakeover kamar ini dan juga memberikan 7 tips agar kamar Anda seperti hotel di bintang 5. Halo semuanya, ketemu lagi di Paul Studio. Pada episode kita kali ini kita akan memakeover kamar tidur dengan ukuran 3,5 x 6 meter dengan kamar mandi dalam di bagian dalamnya. Nah, ruangan utama dari kamar ini berukuran 3,5 x 3,5 meter dengan perletakan furniture seperti ini, di mana terdapat lemari baju pada bagian depan kamar mandinya dengan pintu cermin seperti ini. Dan juga pada bagian samping dinding kamar mandinya terdapat ranjang yang pada bagian atasnya terdapat AC. Nah, ranjang ini terpaksa diletakkan di area sini karena terdapat dinding yang berliku-liku dan jendela pada bagian sampingnya, yang juga terdapat beberapa kredensa, dan juga pada bagian depannya terdapat rak, meja rias, serta juga kabinet TV serta panel TV. Nah, ruangan ini memiliki beberapa kendala, terutama dari perletakan ranjangnya yang terpaksa diletakkan di sini diakibatkan oleh jendela pada bagian sampingnya sini. Nah, kendalanya adalah selain kurang nyaman dalam perletakannya, juga terdapat AC pada bagian dindingnya sehingga menyulitkan dalam maintenance dan juga pada saat penggunaannya. Selain itu, ruangan ini juga memiliki cukup banyak barang yang tidak terkendali sehingga diperlukan beberapa tempat penyimpanan tambahan. Nah, selain itu, perletakan ranjang seperti ini menyebabkan area samping ranjang tersebut tidak terkelola dengan baik. Nah, meskipun terjadi banyak kendala pada perletakan ranjangnya, namun perletakan lemari baju dikira sudah cukup baik di area sini. Nah, lemari baju meskipun sudah dioptimalkan hingga ke plafon, tapi memiliki beberapa kesulitan. Di antaranya adalah karena lemari baju ini memiliki kabinet atas yang sulit dijangkau, sehingga untuk mendapatkan barang pada bagian atasnya kita harus membuka dulu bagian atasnya. Nah, selain itu kita memerlukan tempat penyimpanan tambahan untuk menyimpan barang-barang yang begitu banyak. Maka dari itu kita akan membuat lemari baju yang sedikit lebih besar daripada sebelumnya dengan lemari gantung pada bagian atasnya yang lebih besar, sehingga apabila kita membuka pada bagian bawahnya juga bisa mengakses untuk barang-barang yang ada di bagian atasnya. Selain itu kita akan menambahkan kabinet bawah pada bagian bawahnya. Nah, lemari baju ini juga dibantu dioptimalkan dengan lift up hidrolik sehingga bisa mendapatkan barang-barang dengan lebih mudah pada bagian atasnya. Nah, masuk sedikit ke area bagian dalamnya, terdapat ranjang dengan posisi awal seperti ini, di mana ranjang dengan posisi awal seperti ini akan menyulitkan kita dalam meletakkan nakas. Hal ini menyebabkan beberapa lemari pada bagian sampingnya terlihat berantakan dengan peletakan HP dan lain segala macamnya, dan juga kurang memiliki fungsi yang memadai. Nah, maka dari itu untuk mendapatkan ruang yang lebih proporsional dan juga lebih mengoptimalkan fungsinya, maka saya akan pindahkan ranjang tersebut ke area sini. Nah, perletakan ranjang yang baru seperti ini juga bukan berarti tidak memiliki kendala. Nah, kita juga harus melihat suatu ruangan itu tidak hanya dari edana saja, tetapi dari situasi ruangannya, di mana terdapat plafon pada bagian atasnya yang berada di tengah-tengah ranjang yang membuat perletakan ranjang di area sini kurang nyaman. Maka dari itu kita memerlukan plafon tambahan pada bagian atasnya. Dengan perletakan ranjang seperti ini memungkinkan kita meletakkan nakas di kedua belah sisinya seperti ini. Nah, pada episode kita kali ini kita tidak hanya makeover ruangan kamar ini loh, tetapi kita juga akan membagikan 7 tips agar ruangan Anda bisa terlihat seperti kamar di hotel bintang 5. Nah, tips apa aja yang akan kita bagikan? Tips yang pertama adalah gunakan bed cover dan bantal yang monokrom, juga dengan bahan yang baik seperti bahan tencel yang nyaman. Nah, tips yang kedua adalah dinding kita olah dengan menggunakan wall treatment. Kalian bisa menggunakan cermin seperti ini atau juga dinding jok pada bagian kepala ranjangnya. Nah, tips yang ketiga adalah gunakan lampu gantung pada bagian kedua belah sisinya.
Nah, macam-macam desain kepala ranjang juga bisa menentukan desain ruangan kamar Anda loh, karena kepala ranjang bisa menjadi aksen ruangan tersebut. Nah, macam-macam desain kepala ranjang pernah kita bahas juga di episode sebelumnya yang bisa kalian saksikan di sebelah sini ya. Nah, dengan posisi ranjang yang baru ini, terlihat sekali perubahannya di dalam ruangan tersebut kan, menjadi lebih mudah dalam perletakan furniture lainnya dan juga memiliki bentuk yang lebih nyaman. Nah, maka dari itu pentingnya penataan layout furniture. Nah, inspirasi tentang penataan layout furniture dan juga foto-foto inspirasi interior menarik bisa kalian dapatkan di dalam ebook Paul Studio. Cara dan link pembeliannya ada di kolom deskripsi di bawah ya. Harganya murah banget, hanya Rp10.000. Setelah kita selesai mendesain bagian ranjangnya, kita akan mendesain pada bagian depannya. Nah, mengingat kondisi ruangan tersebut memiliki cukup banyak barang yang tidak teratur, maka dari itu kita akan masuk ke dalam tips yang nomor 4. Buatlah ruangan menjadi bersih dan clean dengan tempat penyimpanan yang tersembunyi. Nah, maka dari itu kita akan meletakkan panel TV dan juga TV pada bagian depannya sini, juga tempat penyimpanan tambahan pada bagian atas maupun bawahnya. Nah, selain tempat penyimpanan, panel TV ini juga akan saya lengkapi dengan lighting seperti ini. Nah, masuk ke tips nomor 5 adalah gunakan pajangan yang unik dan secukupnya. Nah, pada bagian samping panel TV-nya ini saya akan membuat rak-rak, tempat penyimpanan pajangan dan juga buku. Dekorasi atau pajangan juga memang perlu diperhatikan dalam sebuah interior untuk mempercantik ruangan dan menghidupkan suasana. Nah, kita pernah juga mendekorasi sebuah interior yang bisa kalian saksikan, link videonya ada di sebelah sini ya. Pada area sini saya akan membuat ruang kerja, maka dari itu saya akan meletakkan meja kerja dan juga kursi kerja. Nah, meja kerja ini juga dilengkapi dengan lemari laci portable pada bagian bawahnya. Nah, sedangkan pada dindingnya saya akan menggunakan dinding cermin seperti ini, sehingga selain berfungsi sebagai meja kerja, meja ini juga bisa berfungsi sebagai meja rias. Nah, memang cukup sulit dalam meletakkan ruang kerja pada ruangan Anda yang terbatas. Maka dari itu, kita pernah membuat tips dan trik cara mengatur ruang kerja di area yang terbatas yang bisa kalian saksikan, link videonya ada di sebelah sini ya. Nah, kita masuk ke dalam tips yang keenam, yaitu gunakan hordeng blackout seperti ini dan juga list plank pada bagian atasnya. Kalian juga bisa menambahkan lampu untuk mempercantik ruangan. Nah, kita juga pernah membahas beberapa item yang recommended banget dalam melengkapi interior kamar Anda. Nah, seperti hordeng, bed cover, dan lain sebagainya macamnya yang pernah kita bahas di episode sebelumnya. Dan link pembeliannya juga ada di kolom deskripsi di bawah ya. Nah, kita masuk ke dalam tips yang terakhir, yaitu tips yang ketujuh. Nah, apabila memungkinkan, kalian bisa mengganti sekat pembatas kamar mandi dengan menggunakan sekat pembatas kaca seperti ini, sehingga ruangan kamar Anda terlihat seperti di kamar hotel bintang 5. Nah, sekat kaca pada kamar mandi ini mengakibatkan meja kerja ini tidak lagi bisa difungsikan sebagai meja rias. Nah, maka dari itu solusinya adalah kita akan membuat cermin pada bagian top table mejanya yang bisa dibuka ke bagian atasnya yang berfungsi sebagai cermin meja riasnya. Nah, itu dia tadi tips dan trik supaya desain kamar Anda bisa menjadi seperti hotel di berbintang 5. Gimana desain kita kali ini? Pol banget bukan? Masih banyak video inspirasi lainnya yang bisa kalian saksikan di sebelah sini ya. Jangan lupa, tetap semangat, working with passion, be original, and make a wonderful life. Sampai jumpa di episode yang akan datang. See you!